Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi di channel Independent Training. Welcome back. So, kita mau bahas masih dalam seri subjek akuntansi keuangan lanjutan 1. Nah, sekarang kita akan menuju ke subtopik yang namanya pelaporan segmen. Nah, pelaporan segmen tentu di Indonesia diatur di dalam PSAK, ada tersendiri. Nah, akan tetapi di mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 ini, subtopik dari AKL ini adalah pelaporan segmen. Kurang lebihnya adalah mau kita meng-zoom in beberapa pelaporan keuangan yang memang berdampak signifikan terhadap angka konsolidasian, ya. Jadi moga-moga dalam tahap ini teman-teman sudah memahami apa itu konsolidasian. Nah, konsolidasian ini namanya di konsol ada beberapa faktor pembentuknya, ada beberapa jenis usaha pembentuknya. Nah, itu dia yang mau kita bahas lebih dalam lagi tentang pelaporan segmen. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa seperti biasa untuk subscribe, like, dan komen, ya. Nah, sekarang kita akan bahas pelaporan keuangan segmen. Nah, pelaporan keuangan segmen, karakteristiknya yang pertama itu adalah harus terkait dengan aktivitas bisnis yang menghasilkan revenue, dan tentunya kalau menghasilkan revenue maka dia akan incurred expense ataupun ada pengeluaran untuk expense. Nah, itu karakteristik yang pertama. Yang kedua, segmen tadi beroperasi secara reguler, artinya dia bukan lini bisnis yang memang hanya 1 tahun, kemudian tahun berikutnya dia tidak ada, kemudian nanti mungkin 4 tahun lagi akan dibentuk. Tapi jadi harapannya adalah ini memang lini bisnis yang beroperasi secara reguler, ya. Yang ketiga, dimungkinkan bahwa si lini bisnis tadi ternyata menghasilkan laporan keuangan sendiri, ya. Nah, jadi memang laporan keuangannya dia berdiri sendiri yang nanti akan dikonsol ke laporan keuangan induk, ya. Nah, itu kurang lebih karakteristik dari pelaporan segmen sebagai bagian dari konsolidasi perusahaan. Nah, sekarang kita akan lanjut kepada agregasi kriteria. Nah, jadi kita mengagregasi atau mengagregatkan atau mengumpulkan kriterianya. Yang pertama adalah, kan ini banyak lini bisnis nih, ya. Nah, bisa jadi dia tidak perlu berdiri sendiri lini bisnis ini. Nah, yang pertama misalkan ada kemiripan jenis produk dan jasa. Yang kedua, ini bukan kesamaan ya, tapi yang kedua kemiripan proses produksi. Yang ketiga, apabila ternyata mungkin lini bisnisnya berbeda, tapi ternyata dari konsumen yang sama. Misalkan konsumen ABC selalu memesan 2 jenis produk yang berbeda, dan ini cukup material ya, ternyata si pembeli konsumen ABC ini dia misalkan membeli yang cukup signifikan berbeda, alat perkebunan dan obat-obatan. Nah, ini nanti kita akan bikin segmen sendiri namanya konsumen ABC ini, tapi nanti akan ada kriterianya, ya. Yang keempat, kemiripan metode distribusi barang dan jasa. Yang kelima, bisa jadi adanya kesamaan regulasi, kita kelompokkan menjadi satu, ya. Nah, maksudnya regulasi yang mengatur lini bisnis tadi, ya, bukan mengatur perusahaan secara keseluruhan, tapi regulasi yang mengatur lini bisnis tadi. Nah, itu beberapa agregasi kriteria ataupun pengumpulan kriteria untuk mengumpulkan lini bisnis menjadi satu segmen reporting, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, persyaratan kuantitatifnya, operating segment are reportable, dia dapat dilaporkan apabila memenuhi unsur materialitas, ya. Memenuhi ambang batas materialitas, ya. Dapat dipertimbangkan untuk dilaporkan secara terpisah apabila dinilai material, ya, dan memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, apabila pelaporan revenue 10% atau lebih, ya, jadi di above 10% atau lebih dari total seluruh pelaporan segmen. Yang kedua, ini bisa jadi indikatornya profit and loss. Apabila profit atau loss 10% atau lebih dari total seluruh pelaporan segmen, ya. Yang ketiga, apabila aset 10% atau lebih. Nah, ini kurang lebih beberapa persyaratan kuantitatif yang memang harus dijalankan untuk memenuhi apakah dia being reportable segment ataupun dia tidak menjadi meet requirement untuk dilaporkan secara sendiri, ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh, ya. Contoh revenue test. Di sini kita punya segmen 4, transportasi, oil and gas, insurance, dan finance, ya. Operating segment revenue itu dari transportasi 360.000, oil and gas 405.000, insurance 95.000, finance 140.000, sehingga menghasilkan total operating segment revenue 1 juta, ya.
Ternyata antar segmen tersebut bisa bekerja sama dan menghasilkan yang namanya intersegment revenue. Misalkan kita ambil lini bisnisnya, yang satu adalah tepung terigu, yang bisnis berikutnya dia masuk kepada mie ramen, ya. Itu menjadi intersegmen. Artinya ada konektivitas antara segmen yang bisa memberikan kontribusi kepada segmen lainnya, ya. Intersegment revenue-nya untuk transportasi 0, oil and gas 480, insurance-nya 20.000 dan finance-nya 10.000, ya. Finance-nya tidak ada. Nah, nanti teman-teman ada kata equal, ada kata persamaannya, equality-nya. Untuk operating segment itu sebetulnya kita bisa artikan kita mendapat order dari luar, ya. Kita mendapat order dari luar, sementara yang intersegment itu sebetulnya affiliated revenue, ya. Affiliated revenue. Jadi revenue yang didapat karena dia memiliki afiliasi segmen, ya. Sehingga total segmen revenue-nya adalah 1,5. Nah, dari total segmen revenue ini, tadi menurut teori adalah kita ambil ambang batas 10%. Sehingga dari 1,5, ambang batasnya adalah 150.000. Dan dari 4 segmen tadi, ternyata yang meet requirement to be reportable segment itu hanya transportasi dan oil and gas, ya. Jadi hanya 2 segmen yang masuk ke dalam klasifikasi di atas 10% dari 1,5 juta ataupun 150.000. Untuk insurance dan finance dia berada di bawah 150.000, sehingga menurut revenue test dia tidak membutuhkan reportable segment, ya. Sekarang kita lihat bagaimana itu sebetulnya metode perhitungan yang sama untuk asset test dan profit test, tapi kita lihat contohnya, ya. Asset test ada 4 segmen tadi masih berlanjutan. Operating segmen aset, transportasi 700, oil and gas 950.000, insurance 180.000 dan finance 1,170, sehingga menghasilkan total 3 juta, ya. Nah, di sini test value-nya 10% dari 3 juta berarti 10%. Kita expect yang di atas 10% dia masuk kepada reportable under asset test, ya, yang warna kuning, sementara yang insurance dia below dari test value ataupun sebesar 300.000, maka untuk insurance dia tidak masuk ke dalam reportable segment. Jadi sudah 2 tes insurance dia tidak masuk ke dalam reportable segment, ya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang ketiga, operating profit, ya. Nah, dari sini kita lihat transportasi, oil, insurance dan finance ada 4. Operating segment profitnya totalnya ada 270.000, di mana oil and gas 200.000, insurance 20.000, finance 50.000. Jangan lupa ternyata operating segment loss dia minus 100.000, ya. Nah, angkanya adalah untuk test value-nya adalah 10% dari 270.000 ataupun 27.000. Angka yang di atas 27.000 maka dia akan masuk kepada reportable segment. Transportasi sekalipun dia loss di atas 27.000, jadi angkanya bukan berarti minus, dia karena rupiah tidak mungkin minus, ya. Minus artinya dia karena defisiensi, tapi tetap angkanya 100.000 di atas 27.000 maka dia masuk reportable under operating profit test. Oil and gas juga masuk ke dalam reportable under operating profit test. Finance masuk. Insurance dia di bawah 27.000 ataupun 20.000 profitnya, sehingga dia tidak masuk ke dalam reportable under operating profit test. Jadi dari 3 tes ini ternyata insurance yang konsisten dia tidak bisa memenuhi aspek untuk dilaporkan reportable segment, ya. Nah, itu kurang lebih contoh dari operating profit, ya. Nah, sekarang itu ambang batasnya 10%. Nah, sekarang ada persyaratan lain, judulnya adalah kita melakukan reevaluasi atas pelaporan segmen, ya. Reevaluasi pelaporan segmen. Karena bisa jadi ada intersegment revenue ataupun affiliated revenue yang nanti jumlahnya akan mendominasi, ya. Mendominasi, paham. Jadi bisa jadi di dalam dia memberikan kontribusi karena intersegment, banyak transaksi di dalam, tapi justru external revenue-nya dijual keluarnya dia kurang, tapi justru dia menjadi kontributor dari intersegment di dalam perusahaan, ya. Nah, sekarang ada persyaratan kuantitatif untuk melakukan reevaluasi pelaporan segmen. Masih memakai angka yang tadi, teman-teman. 1 juta itu sebagai external customer.
ya. 1 juta ya, karena dia asumsinya dijual keluar, konsumennya dari luar. Nah, yang 500.000 itu adalah intersegment revenue. Pertanyaannya adalah berapa external revenue-nya yang masuk reportable segment ya. Nah, kita akan lihat revenue tes minimalnya itu adalah 75%. Kita lihat 75% dari mana ya. Ya, langkahnya adalah kita harus menentukan external revenue kita ya. Nah, yang pertama adalah transportasi 360, maka 360 itu menjadi external revenue. Oil and gas 405 ya, hati-hati yang 480-nya tadi adalah intersegment ya, sehingga hanya 405 yang masuk ke dalam external revenue ya. Nah, mungkin untuk nanti jangan bingung, yang 1 juta ini mungkin kita sebut sebagai consolidated revenue aja ya, consolidated revenue. Nah, untuk insurance dia tidak ada hasil dari external revenue. Kenapa? Dan tidak menjadi reportable segment, kita hilangkan dari sini karena menurut 3 tes di atas, insurance memang tidak masuk ke dalam reportable segment. Akan tetapi, finance yang masuk untuk 2 tes terakhir yaitu adalah asset test dan operating profit. Sehingga finance external revenue-nya adalah 140.000 ya. Sehingga totalnya itu adalah 905. Apabila external revenue lebih besar 75%, makanya saya ambil bahasa consolidated revenue. Takutnya tadi teman-teman bingung loh, bedanya external revenue sama consolidated revenue apa? Karena kembali lagi di sini disyaratkan apabila external revenue lebih besar daripada 75% consolidated revenue ya. Nah, sekarang kita paham ya apa bedanya consolidated revenue dan external revenue. Ternyata di dalam external revenue kita mengeluarkan beberapa segmen yang memang tidak menjadi bagian dari segmentable, tidak menjadi bagian dari reportable segment ya. Sehingga saya ulang lagi, apabila external revenue lebih besar 75% dari consolidated revenue, sehingga tidak perlu lagi ada penambahan pelaporan segmen tambahan. Apabila belum mencapai 75%, maka diperlukan penambahan sampai dengan tercapai 75%. Artinya apa teman-teman? Angka 905 ini sudah di atas 75% terhadap angka 1 juta rupiah. Sehingga dia tidak memerlukan tambahan pelaporan segmen lagi. Ya, tapi kalau sampai belum, maka kita akan menambahkan segmen yang bisa jadi nanti insurance masuk. Apabila belum tercapai 75% untuk ditambahkan sebagai pelaporan segmen. Ya. Nah, sebetulnya bisa finance kita, mungkin ada pertanyaan, sebetulnya kan 360 ditambah 405 sudah di atas 75%, tapi jangan lupa finance dari atas memang sudah eligible untuk masuk ke dalam reportable segment karena di dalam 2 tesnya dia lolos. Akan tetapi insurance dia tidak masuk ke dalam reportable segment. Jadi kembali lagi saya menggarisbawahi pentingnya pemahaman external revenue yang kita cari 905 berbeda dengan external customer. Karena pada saat digiring menjadi external revenue, kita akan memfokuskan pada segmen-segmen yang memang reportable segment ya. External revenue, reportable segment. External customer semuanya ya. Oke. Semuanya itu artinya yang memang di bawah si ketentuan dia masuk ya. Nah, sekarang untuk melengkapi rangkaian ini bagaimana kalau kita coba ada latihan soalnya ya. Nah, sekarang kita lihat ini dari revenue, total sales-nya ada makanan, ini perlengkapan kamar mandi, obat-obatan, alat kebun, farming dan lain-lain. Makanan 5 juta, perlengkapan kamar mandi 10 juta, obat-obatan 12 juta, alat kebun 2 juta, farming 8 juta, lain-lain 5 juta. Intersegmennya, obat-obatan menghasilkan 800.000, alat kebun menghasilkan 500.000, dan farming menghasilkan 300.000. Yang pertama, ditanyakan bagaimana dengan reportable segmennya. Yang kedua, schedule untuk pengungkapan eksternal pelaporan segmen. Yang ketiga adalah kita melakukan rekonsiliasi dengan pendapatan perusahaan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam jawaban yang pertama, reportable segment. Ya. Nah, kita menggunakan 2 tes, kembali lagi ada 10% dan ada reevaluasi tes. Yang pertama, totalnya saya langsung kepada totalnya untuk revenue from affiliated and unaffiliated customer. Paham ya sekarang bedanya ya? Afiliasi terafiliasi ya berarti yang
intersegment, kemudian ada juga ditambahkan dengan unaffiliated customer. Totalnya adalah 37.500.000. 10% dari 37.750.000 adalah 3.750.000, sehingga angka segmen di atas 3.750.000 maka dia masuk kepada reportable segment. Terkecuali untuk alat kebun dan lain-lain karena nominalnya 2.500.000 ya. Nah, bagaimana dengan keadaan 75%-nya ya? Sekarang kita lihat. Untuk makanan 5 juta, untuk perlengkapan kamar mandi 10 juta ya. Obat-obatan 11.200.000 karena tadi ada 12 juta dari dari penghasilan eksternal dikurangi dengan 800 kalau saya tidak salah, nanti dicek di atas itu untuk intersegmennya. Kemudian alat kebunnya menjadi 1.500.000 karena kalau tidak salah 2 juta untuk eksternalnya dan 500 intersegmennya. Farmingnya 7,7 kalau nggak salah, dari 8 juta minus 300.000 untuk intersegmennya. Nah, menghasilkan 33.900.000 untuk combined revenue from reportable segment unaffiliated customer ya. Atau ini jumlahnya karena 33.900.000 combined revenue di atas 75% dari 35.900.000, maka sudah saya highlight, keputusannya adalah tidak diperlukan, no additional segment have to be reported ya. Nah, itu adalah jawaban dari tes yang 10% dan tes 75%. Sekarang kita menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimanakah dengan schedule-nya? Schedule for disclosing revenue by segment. Unaffiliated sales-nya 5 juta, saya pikir tidak terlalu sulit. 10 juta, 11.200.000, 7,7, 2 juta, sehingga total 35.900.000. Angka yang sudah ada di atas. Affiliated sales-nya sebesar 1,6 juta yang terdiri dari 800 obat-obatan, farming 300, lain-lain sebesar 500. Total sales-nya adalah 37.500.000 ya. Nah, ini adalah schedule for disclosing revenue by segment. Pertanyaan nomor 3 kita jawab, bagaimanakah dengan rekonnya? Yang pertama, total revenue-nya by reportable segment sebesar 35 juta, revenue of other segment 2.500.000, elimination of intersegment revenue sebesar 1,6 juta, sehingga total consolidated revenue-nya adalah 35.900.000 ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman tadi 2.500.000 saya jangan lupa tadi dari others ya, dari lain-lain ya, others lain-lain. Jadi 35 juta ditambah dengan 2.500.000 dari others ya, dari lain-lain, kemudian dikurangi dengan 1,6. 1,6 sebetulnya mudah kita dapat dari kita excludekan intersegment ya, sebesar 800, 300 dan 500. Sehingga total consolidated revenue-nya adalah 35.900.000 ya. Nah, itu adalah satu contoh saja teman-teman, karena sebetulnya banyak contoh tapi tidak waktunya tidak mencukupi sehingga nanti durasinya kepanjangan juga. Nah, nanti kurang lebih untuk men-trigger pemahaman teman-teman terkait tentang pelaporan segmen, dan jangan lupa kuncinya adalah di 3 tes aset tadi, di 3 tes tadi ada by revenue, by aset, dan by operating profit. Setelah itu masuk ke dalam penilaian 10% dan 75% ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman pembahasan kita terkait tentang operating segment. Semoga memberikan nilai tambah, bisa men-trigger membaca lagi untuk subtopik dari pelaporan. Semoga bermanfaat. Stay terus di Independent Trading.